Soal papapu. Gue mesti pakai bahasa kode nih kalau ngomongin ini, agak sensitif ya, saking sensitifnya pakai P jadinya F-nya. Oke, jadi intinya gue udah cross check nih, udah channeling ke Allah, ya kan. Gue minta izin sampai 2 kali gitu kan, boleh nggak ya Allah aku bahas soal ini gitu kan di vlog aku. Bentar. Jadi pada intinya perang saat ini itu terkait dengan si Coco Puff, ya kan, salah satunya. Emang udah panas sih sebelumnya, cuman panas dingin gitu ya, perang dingin gitu kan, nggak kelihatan, udah sebel-sebelan gitu mereka. Jadi ada beberapa pihak yang gue cross check, gue tanya ke Allah, apakah negara ini merupakan ya, apa sih, pencipta penyakitnya gitu kan. Ternyata gue nanya 4 negara kan, ternyata ada 1 negara yang memang ini ya itu deh pokoknya ya. Intinya sih Papapu ini nggak bersalah pada awalnya, dia membela diri ya, membela bangsanya katakanlah, dan dia niatnya membantu dunia sebenarnya, niatnya baik sebenarnya awalnya, cuman karena terlalu represif ya, terlalu sporadis ya serangannya segala macem, dan sebenarnya dia tuh kayak tidak tepat sasaran sebenarnya serangannya. Cuman ya inilah takdir juga ya, kalau ada istilah perang salib nih, ini kayaknya apalagi ada Imam Mahdinya udah muncul segala macam, ini udah gejala-gejala akhir zaman banget gitu kan. Apalagi orang-orang pilihan Tuhan juga diaktifin ya kan, Dajjal juga udah siap-siap nih untuk muncul segala macam. Nah ya udahlah, itu udah ketentuannya Tuhan ya kan. Pada intinya Papapu awalnya tidak bersalah. Terus gue tanya kan, apakah Tuhan tuh mendukung Papapu gitu kan. Mendukung dalam artian kalau emang dia niatnya membela diri ya, menolong manusia secara global dengan apa sih, dengan awalnya niat baik itu mendukung. Tapi ternyata gue sampai cross check berapa kali kan, gue nanya berapa kali, terus gue tanya apakah apakah Tuhan menyetujui perang ini gitu. Tidak, jawabannya Allah tuh enggak, jawabannya tuh enggak. Terus kemudian gue tanya lagi, apakah Papapu ini akan masuk surga kalau misalnya emang dia niatnya baik kan awalnya. Sempat waktu di pertanyaan yang kemarin itu sempat iya, terus tapi ternyata pas gue cross check sorenya atau tadi juga ternyata enggak kemarin gue ngecek kemarin, ternyata jawabannya enggak. Terus ketika gue tanya lagi kan untuk memastikan apakah Papapu akan masuk neraka, iya ya. Makanya kalau misalnya lo bertindak sebagai pemimpin, apalagi pemimpin negara gitu kan, lo tahu nih lo dimusuhin sama negara-negara lain gitu, dan dijebak dan diapain lah, pokoknya lo tahu lah intrik-intrik mereka. Tolong apa ya, kedepannya itu berpikirnya untuk jangka panjang ya, nggak cuma untuk dunia tapi juga akhirat gitu. Karena salah mengambil kebijakan, salah mengambil tindakan, mungkin lo terlalu kejam, terlalu sadis ya, terlalu psikopat gitu kan, akhirnya apa, ujung-ujungnya lo masuk neraka. Lo sudah ya Tuhan sih nerima ya, maksudnya ya udahlah, nanti kalau siapapun yang jadi korban masuk surga gitu kan, karena dibunuh dalam peristiwa peperangan, terutama sadis pembunuhannya juga kan, dibom sedemikian rupa gitu. Nah ada juga spiritualis yang bilang bahwa ini nanti dia akan menjalani karma ya kan, di reinkarnasi yang berikutnya dia akan menjadi korban perang lagi, balik ke yang dulu ya kan. Kalau dari profilnya itu kan dia korban perang kan awalnya ya, terus nanti dia di kehidupan berikutnya ada kemungkinan dia akan menjalani karma-karma itu, jadi korban perang sampai nanti dia merasa, oh gue punya kesalahan di masa lalu, di kehidupan yang lalu, gue harus healing gitu kan. Itu sampai kayak gitu, bayangin gitu kan, berat tuh karmanya.
dia membunuh berapa orang gitu. Dan jaminannya adalah neraka kalau dia nggak segera healing ya, nggak segera menyadari bahwa dia melakukan kesalahan fatal, telah menghabisi nyawa banyak orang ya kan, dalam waktu singkat misalnya. Itu hadiahnya ya neraka, dijamin neraka, karena emang kenceng banget jawabannya Tuhan tuh, neraka, iya masuk neraka gitu. Dan kalau misalnya lo dalam posisi yang katakanlah apa ya, bertugas sebagai ini garda terdepan untuk peperangan gitu kan, coba lo pikirkan strategi diplomasi yang kuat ya, yang benar-benar bisa mempengaruhi pola pikir si musuh lo supaya nggak jadi perang. Itu dulu yang diutamain. 80% upayakan tidak terjadi perang. Bisa diajak kerjasama, bisa diajak ini, pokoknya lo mesti pinter, lo harus lebih pinter daripada musuh lo, harus lebih bijak daripada musuh lo, dan harus tidak terbaca gerakan lo daripada musuh lo. Pokoknya prioritaskan kemanusiaan. Dan ada dan apa ya, gue nanya lagi kan, ya Allah, ini apakah negara si Papapu ini akan mengalami kemiskinan sesuai dengan prediksi para spiritualis kan? Ya benar, itu akan miskin. Secara global juga akan miskin sih ya kita, karena memang benar-benar di detox. Sebenarnya tujuan utama Allah juga kan, tujuan utama Tuhan untuk menciptakan situasi seperti ini adalah di detox, dibikin manusia itu bagaimana caranya ketika tidak punya apa-apa tuh tetap ingat Tuhan gitu men. Itu diuji loh kita semua loh, jangan salah. Jadi sudah tidak ada lagi materialisme dalam waktu lama nih, kemungkinan tuh 30 tahun ya, seperti yang sudah lama gue gembar-gemborkan di media kan, di medsos. Kemungkinan 30 tahun paling lama. Di kita mungkin bisa lebih cepat, 15 tahun, 12 tahun ya. Tergantung siapa pemimpinnya. Udah doain aja supaya kita dapat pemimpin yang jauh lebih apa ya namanya ya. Yang Pak Jokowi sekarang udah bagus, tapi yang untuk kedepannya kita doakan yang lebih efektif dan efisien dalam memimpin ya. Supaya cepet maju, cepet apa ya, bangkit dari momen-momen terberat saat ini gitu. Ya, itulah kita doain, semoga Papapunya juga sadar ya, dan segera menghentikan peperangan, dan mudah-mudahan tidak ada perang apapun lagi. Oke, dan jangan ada yang memancing perang gitu. Makasih ya.